Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Dan mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan bekal bagi setiap aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti hanya oleh kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan inilah yang sanggup memberikan kekuatan bagi setiap langkah kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan dan pertolongan Tuhan sepanjang malam di mana kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami boleh melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami mau memulai semua aktivitas kami mohon kemurahan, pertolongan dan kekuatan daripadamu Bapa. Untuk itu mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami boleh tetap jalan di dalam jalan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup menolong dan boleh menjadi pengharapan bagi kehidupan kita semua. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengampuni. Kalau kita berbicara tentang mengampuni, ini adalah merupakan sesuatu ungkapan yang mudah dikata. Tapi apakah benar kita bisa melepaskan pengampunan dari dalam kehidupan kita? Mari kita mau baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Di sini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ya, janganlah kamu menghakimi, janganlah kamu menghukum. Semua itu dimulai dari kehidupan kita. Tuhan ingin menunjukkan bahwa kita yang hidup sebagai murid-muridnya, kita hidup sebagai orang percaya, kita boleh menjadi teladan yang baik. Di sini dikatakan, jangan kamu menghakimi, jangan kamu menghukum. Nanti kamu akan menerima hukuman dan kamu akan menerima segala sesuatu dari akibat dari segala tindakanmu ini. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah dan kamu akan diampuni. Jadi kita yang harus melepaskan pengampunan itu bagi orang yang bersalah kepada kita, ataupun orang yang tidak bersalah. Jikalau ada masalah dengan kita, Tuhan ajarkan ya agar kita mau lepaskan pengampunan. Hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian merupakan sesuatu tindakan yang tidak mudah. Karena manusia selalu diwarnai kehidupan dengan harga diri. Nilai-nilai diri ini dibawa dan diletakkan di atas segala-galanya. Bagaimana saya bisa melepaskan pengampunan? Saya tidak salah. Bagaimana saya bisa melepaskan pengampunan? Ya, saya lebih tua dari dia. Bermacam-macam alasan timbul di dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan minta kepada kita pada pagi hari ini. Di dalam Lukas pasal 6. Ini di sini kita bisa tahu Tuhan Yesus sendiri yang minta kepada kita agar kita tidak menghakimi, agar kita tidak memulai segala sesuatu yang tidak baik, agar kita pun dapat memperoleh pengampunan. Selanjutnya mari kita baca di dalam ayat yang ke-41. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Inilah teguran Tuhan kepada kita. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu? Ya, hal yang kecil itu akan tampak
di dalam pandangan kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan saudaramu, sedangkan balok yang di dalam matamu, ya kesalahan yang besar, dosa kita besar sendiri, tidak engkau ketahui. Di sini Tuhan mengingatkan kepada kita agar kita bercermin pada diri kita sendiri. Apakah kita ini orang benar? Apakah kita ini orang yang sudah sempurna? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita lihat koreksi diri kita sendiri. Bagaimana dengan kehidupan kita? Dan di dalam ayat yang sudah kita baca tadi, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus dapat melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita ini adalah masuk golongan orang-orang yang berdosa. Kita semua manusia berdosa. Jangan kita belajar untuk mengambil tindakan terhadap saudara kita yang lain dan kita merasa bahwa kita ini sudah terlalu baik. Di sini firman Tuhan menuliskan, ya, apa yang ada pada diri kita sendiri, ya, balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Tapi hal yang kecil, kesalahan orang yang kecil pun selalu kita ketahui, dan kita selalu ingin memutuskan segala sesuatu menurut pandangan kita sendiri. Firman Tuhan mengingatkan pada kita agar kita selalu melihat diri kita, koreksi pada diri kita sendiri. Kita sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk hal pengampunan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Ada gengsi, ada harga diri, dan lain sebagainya. Ya, kedagingan selalu ikut berbicara di dalam kita mau mengambil satu tindakan pengampunan. Melepaskan pengampunan adalah sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau kita pada pagi hari ini mau mendengar suara Tuhan, ya, agar kita mampu dan mau melepaskan pengampunan, firman Tuhan mengatakan kita mampu karena dalam kehidupan kita ada kuasa Roh Kudus yang selalu menolong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk melakukan kehendak Bapa. Kalau kita mau buka hati dan pikiran kita, dunia mengatakan tidak mungkin kamu bisa, ya, tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kita bersandar kepada Dia dan kita pasti mampu melepaskan pengampunan. Karena kalau kita mau melepaskan pengampunan, ya, tadi yang dikatakan, ya, balok yang ada dalam diri kita sendiri itu seringkali tidak kita sadari, dan Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan pun akan melepaskan pengampunan itu bagi kehidupan kita. Yang perlu kita ikuti kehendak Tuhan. Kita harus belajar merendahkan diri, ya, bisa melepaskan pengampunan kepada saudara kita yang lain. Jangan selalu melihat kesalahan orang, jangan selalu melihat kekurangan orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan pada kita, lihatlah pada dirimu sendiri. Apakah kamu sudah terlalu benar? Apakah hidupmu tidak ada sesuatu dosa yang melekat di hati dan pikiranmu? Apakah tidak ada rencana jahat, rencana yang tidak berkenan di hati Tuhan yang ada di dalam rencana kehidupanmu? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, satu teguran yang luar biasa. Tuhan begitu cinta kepada kita, selalu ingin membenarkan, meluruskan kehidupan kita agar kita boleh memiliki satu kehidupan yang berkenan kepada Dia.
Sehingga setiap pengiringan kita, pelayanan kita tidak sia-sia. Kami boleh tetap berjalan senantiasa di dalam jalan kebenaran yang Tuhan inginkan. Hingga hidup kita boleh menjadi terang, hidup kita boleh menjadi garam di tengah-tengah dunia yang gelap dan dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jikalau kita berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan, kita berjalan di dalam jalan-jalan kehendak Tuhan, hidup ini tidak ada sesuatu yang berat, hidup ini tidak ada sesuatu yang sulit. Karena ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberi kekuatan dan menolong, dan memberikan hikmat bagi setiap kita yang mengalami masalah. Hingga hidup di dalam Yesus Kristus merupakan pilihan yang paling tepat bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah tetapkan kita sebagai anak-anaknya, saya percaya dan yakin ada rencana Allah yang indah bagi kehidupan kita semua. Ikutilah jalannya, ikutilah kehendaknya. Mari selanjutnya kita mau baca di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang uli untuk membagi pakaiannya. Ya, ini berbicara ketika Yesus di atas kayu salib. Mereka yang sudah menyengsarakan Yesus, mereka yang sudah menganiaya, bahkan mereka yang sudah menyalibkan Yesus. Namun di sini Tuhan Yesus masih dapat berkata, "Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni Bapa. Inilah kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita juga. Pagi ini Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita mau melepaskan pengampunan. Karena kalau kita sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan minta apa yang sudah Tuhan ajarkan pada kita, kita bisa ikut teladannya, kita bisa ikut apa yang Tuhan kehendaki, hingga hidup ini boleh menjadi terang dan kemuliaan bagi nama Bapa. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari selanjutnya kita baca di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-14. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini luar biasa. Dunia tidak bisa memberikan ini kepada kita. Tapi Rasul Paulus menuliskan di sini, di dalam Yesus kita memiliki penebusan dosa. Penebusan dosa berarti apa? Pengampunan atas dosa-dosa kita. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Hingga hubungan kita dengan Bapa di surga terbuka kembali. Kita sudah boleh dikatakan sebagai anak-anak Allah. Karena hubungan kita sudah terbuka. Pengampunan dosa sudah diberikan oleh Yesus Kristus atas kematiannya di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat renungan firman yang singkat pada pagi hari ini, biarlah kita mau belajar melepaskan pengampunan. Apa yang masih ada di dalam hati kita,
Mungkin ada rencana jahat, rencana yang belum terselesaikan. Pagi hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita agar kita mau melepaskan pengampunan, agar hidup kita boleh menjadi berkat bagi kemuliaan dan kebesaran kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, yang mengajarkan dan mengingatkan pada kita agar kita mau melepaskan pengampunan, sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Seringkali Tuhan, kami melihat kesalahan orang, namun kami tidak tahu dan tidak sadar akan segala kesalahan-kesalahan yang ada dalam kehidupan kita. Untuk itu mari Tuhan, ajarkan bagi kita Tuhan, bagi kami semua Tuhan, agar kami dapat belajar melepaskan pengampunan, agar hidup kami boleh berkenan di hati-Mu Bapa. Dan hidup ini boleh menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.